guys, ya kembali lagi bersama saya YouTuber paling hits, paling ganteng, paling semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mau menonton video kali ini lagi. Nah, di video kali ini saya akan mereview suatu cerita rakyat teman-teman. Nah, saya mau mereview sebuah cerita ini adalah tugas dari sekolah saya untuk saya menyelesaikan tugas ujian praktek seni budaya ya teman-teman. Jadi tugasnya itu saya harus mereview suatu cerita rakyat gitu. Nah kebetulan saya ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Pulau Sabu. Saya juga memiliki darah keturunan Sabu. Jadi saya di sini mengambil satu cerita teman-teman, cerita rakyat yang berasal dari Sabu, yaitu judulnya adalah Lado Buki dan Tudi Buki. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, mungkin Pulau Sabu itu di sebelah mana? Nanti teman-teman bisa lihat di peta sebelah sini teman-teman. Ini peta yang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu Pulau Sabu itu pulau yang paling agak di bawah teman-teman. Jadi dia agak di terpisah dari pulau-pulau yang lainnya. Nah, jadi ceritanya seperti ini teman-teman singkatnya. Di Pulau Sabu ada hidup dua orang bersaudara, kakak beradik, laki-laki dua-duanya. Yang kakak bernama Lado Buki. Nah, yang adik namanya Tudi Buki. Nah, kebetulan mereka berdua ini adalah seorang yatim piatu, teman-teman. Jadi mereka ini tidak punya bapak, tidak punya mama, sudah meninggal. Nah, mereka ini hidupnya itu sehari-hari itu ngiris tuak, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin tahu pohon tuak. Nah itu pekerjaan mereka tuh jadi mengiris pohon tuak itu supaya ngambil airnya, nanti airnya itu baru dijual teman-teman. Nah tapi teman-teman yang bisa naik ke pohon tuaknya itu cuman kakaknya, adiknya nggak bisa. Yang bisa naik itu cuman Tudi Buki. Lado Buki ini nggak bisa teman-teman. Nah karena cuman Lado Buki yang bisa, maka setiap hari itu yang naik Lado Buki. Tudi Buki itu tunggu di bawah teman-teman. Tudi Buki juga dia tuh memiliki seekor anjing teman-teman yang sangat setia sama dia. Anjingnya ini sangat mengasihi si Tudi Buki, dan Tudi Buki juga sangat menyayangi ini anjingnya ini ya teman-teman. Nah di suatu ketika mereka nih naikkan mereka lagi kakaknya nih Lado Buki kan naik nih teman-teman, naik pohon lontar, pohon tuak itu teman-teman. Terus karena si Lado Buki nih teman-teman, dia tuh memiliki sikap yang tidak baik teman-teman. Jadi dia itu tidak terlalu peduli dengan adiknya teman-teman. Jadi ketika dia naik, waktu itu kan siang tuh teman-teman, jadi cuacanya sangat panas kan teman-teman. Nah si Lado Buki ini dia minum di atas, minum itu dia minum tuak itu teman-teman. Tapi dia cuma menyisakan sedikit aja untuk adiknya yang di bawah ini. Dia minum aja sampai di atas, dia minum sepuasnya dia. Dia cuma menyisakan adiknya itu ampasnya teman-teman. Nah itu pun ampasnya adiknya si Tudi Buki ini harus bagi lagi dengan si anjingnya, harus bagi dua lagi teman-teman. Nah habis itu kejadian ini berlalu. Kemudian yang kedua teman-teman, kejadian yang kedua, mereka naik lagi mau ngambil lagi si air nih. Nah kan biasanya itu kalau misalnya Lado Buki yang naik, Tudi Buki nunggu di bawah kan. Nah pada saat itu cuacanya juga panas kan teman-teman. Jadi mereka nih juga mau minum si tuak ini teman-teman. Lah pada saat si Lado Buki sedang ngiris tuak, sedang minum, dia berkata kepada adiknya Tudi Buki, kau mau nggak ini air tuak ini? Terus si adiknya si Tudi Buki bilang mau. Terus kakaknya teriak dari atas, kau buka mulutmu, nanti saya tuang dari atas. Lah karena si Lado Buki, si Tudi Buki ini mungkin juga orangnya penyabar, orangnya nurut. Jadi ya dia lakukan aja. Dia buka mulut dari bawah, terus kakaknya nuang dari atas. Nah tidak sengaja teman-teman, ada satu kejadian kan ngirisnya pakai pisau tuh teman. Nah nggak sengaja pisau yang dibawa sama si Lado Buki terlepas teman-teman.
Jadi langsung dari atas itu teman-teman langsung jatuh tepat di mulutnya si Tudi Buki teman-teman. Langsung melukai mulut sama tenggorokannya kan, namanya pisau jatuh dari atas. Akhirnya Tuhan teman-teman, si Tudi Buki meninggal di tempat teman-teman, di bawah pohon itu. Lah terus si kakaknya ini si Lada Buki melihat dari atas adiknya sudah berdarah. Akhirnya dia turun teman-teman. Nah, terus teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Dia malah menggali tanah di sekitar di pinggir pohon itu, kemudian dia kubur adiknya di situ teman-teman. Teman-teman bisa melihat di situ, mendengar ini cerita bahwa memang betul-betul si Lada Buki ini memiliki sikap yang sangat tidak baik ya teman-teman. Jadi dia mengubur adiknya di situ teman-teman. Kemudian dia pergi begitu saja habis dikubur. Nah, karena si Tudi Buki ini tadi dia punya anjing teman-teman. Anjingnya ini nggak mau kemana-mana teman-teman. Anjingnya ini sangat setia sama si Tudi Buki. Anjingnya ini hanya duduk saja di situ. Terus karena udah kelamaan duduk, akhirnya si anjing ini menggali teman-teman. Menggali kembali kuburannya si Tudi Buki teman-teman. Dia menggali, kemudian karena lubangnya juga nggak terlalu dalam kan teman-teman. Terus dia jilat darah-darahnya itu. Nah, keajaiban dan mujizat terjadi teman-teman. Tudi Buki hidup lagi teman-teman karena mujizat teman-teman. Akhirnya si Tudi Buki hidup kembali dan dia akhirnya ambil anjingnya dan dia pergi teman-teman. Tapi si Tudi Buki tidak pergi lagi kepada kakaknya. Dia hidup sendiri teman-teman. Akhirnya si Tudi Buki ini pergi ke pantai di bagian barat di Pulau Sabu teman-teman. Dia menjalani hidup yang baru di sana teman-teman. Karena si Tudi Buki ini si Tudi Buki ini dia menjalani hidup baru teman-teman di tempat yang tadi saya bilang di pantai di bagian Pulau Sabu bagian barat teman-teman. Dia karena si Tudi Buki ini memiliki sikap yang ulet, terus dia baik, dia akhirnya dia tuh sukses teman-teman. Dia di sana tuh bekerja sebagai pencari ikan teman-teman dan juga mengiris tuak. Dia akhirnya belajar naik pohon tuak dan akhirnya dia bisa teman-teman. Dan juga dia juga bekerja sebagai pencari ikan teman-teman. Nah, singkat cerita dia ini akhirnya sukses teman-teman. Si Tudi Buki ini akhirnya sukses dan kaya raya teman-teman. Nah, karena dia ini udah terkenal di kampung itu, di daerah situ, akhirnya ceritanya dia ini menyebar teman-teman dan akhirnya terdengarlah sama si kakaknya, si Lada Buki ini. Nah, terus kemudian kakaknya ini nggak percaya teman-teman. Dia akhirnya ingin menemui adiknya ini. Terus dia ingin menemui, akhirnya dia datang. Dia menemui adiknya Tudi Buki. Sampai pas dia menemui, dia juga sebenarnya terheran-heran. Akhirnya mereka di situ bertemu, mereka berpelukan. Yang baik di sini teman-teman, si Tudi Buki tidak memiliki rasa dendam sama sekali teman-teman terhadap kakaknya ini. Walaupun kakaknya sudah jahat sama dia, sudah meninggalkan dia begitu saja, walaupun memang kakaknya tidak sengaja membunuh dia, tapi kakaknya juga tidak memiliki rasa bersalah juga teman-temannya. Udah akhirnya di situ mereka berpelukan, bermaaf-maafan, dan akhirnya si Lada Buki ini meminta kepada Tudi Buki untuk tinggal bersama Tudi Buki ya teman-teman. Tapi teman-teman tahu sebenarnya motifnya si Lada Buki ini nggak baik teman-teman. Dia tuh memiliki rasa iri terhadap adiknya ini teman-teman. Karena adiknya ini sangat sukses, sekarang udah sangat sukses teman-teman, udah kaya teman-teman. Dia iri teman-teman, makanya dia terus kemudian dia bilang sama adiknya, kamu ajari saya caranya mencari ikan, caranya kamu bisa kaya itu gimana. Akhirnya si Lada Buki, Tudi Buki ini mengajari kakaknya, mengajari Lada Buki caranya bagaimana mengajari cara mencari ikan teman-teman. Karena si Lada Buki ini orangnya sangat ingin cepet-cepet kaya teman-teman, ingin cepet-cepet sukses. Akhirnya waktu hari mau pagi itu, pokoknya dia udah di laut aja kerjanya teman-teman. Dia pokoknya tiap hari kerjanya di laut teman-teman. Nah, satu kejadian pas si Lada Buki sedang mencari ikan di laut teman-teman, ada tiba-tiba buaya teman-teman, langsung memakan si buayanya ini,
memakan si kakaknya ini, si Lado Buki, dan akhirnya Lado Buki ini meninggal teman-teman. Nah, dari cerita ini teman-teman, dari cerita rakyat ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa niat yang baik, niat yang busuk, karakter yang tidak baik itu akan, kalau kita memiliki karakter yang tidak baik, kalau kita memiliki hati yang jahat, pasti juga kita mendapatkan sesuatu juga yang buruk, sesuatu juga yang jahat teman-temannya. Berbeda dengan si adiknya Lado Buki teman-teman, dia memiliki hati yang pemaaf, ikhlas, akhirnya dia sukses teman-teman. Dan juga di sini saya melihat kesetiaan dari peliharaan teman-teman, dari si anjing ini teman-teman. Kita juga bisa melihat bahwa dia ini jika kita memperlakukan peliharaan kita dengan baik, pasti sesuatu yang dilakukan oleh peliharaan kita juga baik terhadap kita sebaliknya teman-teman. Oke, sampai di sini saja ceritanya teman-teman. Semoga cerita ini bermanfaat bagi teman-teman, memotivasi teman-teman, dan biarlah saya juga teman-teman doakan biar saya mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.